ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, azanillah wa iyyakum. Kalau kita berbicara tentang modal, sesuatu modal yang kita ketahui, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, kita mengetahui bahwa modal itu adalah suatu yang terpenting pada diri seseorang atau pada kepemilikannya. Tanpa modal, jarang dari manusia yang bisa bertahan hidup di era globalisasi seperti ini. Di bidang ekonomi misalnya, modal mempunyai peran penting dalam memulai sebuah usaha atau untuk berhasil dalam suatu usaha. Bidang sosial, politik, teknologi, contoh lainnya. Seseorang wajib mempunyai modal berupa keahlian dan keterampilan agar bisa bersaing dengan orang lainnya. Kesimpulannya, tanpa modal, manusia akan terperosot dalam kehidupan dunianya. Dan dia akan menjadi orang yang ketinggalan zaman, susah untuk berkembang dan akan terus-menerus kalah dalam persaingan hidup. Hanya saja, tatkala manusia fokus dan berlomba-lomba untuk mencari modalnya, membangun modalnya, mengembangkan modalnya, ada satu modal yang paling penting, bahkan ini sangat terpenting, yang mereka lalai untuk memeliharanya, yang banyak dari orang-orang beriman pada hari ini lalai dari menjaganya, seringkali dilupakan. Modal apakah itu, saudara-saudaraku sekalian? Itulah solat kita. Benar, solat adalah modal kita yang terbaik. Perkara yang sangat penting bagi seorang hamba yang beriman untuk selalu menjaganya. Saudara-saudaraku sekalian, kita ini adalah makhluk yang lemah. Banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karenanya, kita sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi SAW bersabda, kullu ibn Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah, selalu melakukan kesalahan. Nabi SAW juga bersabda, "Lau annal ibada lam yudhnibu, la khalaqallahu khalqan yudhnibun, thumma yaghfiru lahum, wa huwal ghafurur rahim." Seandainya para hamba tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang melakukan dosa. Kemudian Allah akan mengampuni mereka, dan Dialah yang Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa semua manusia akan melakukan kesalahan. Namun yang paling baik di antara mereka yang melakukan dosa dan kesalahan, kata Nabi, adalah tawwabun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mau bertobat.
Saudara-saudaraku sekalian, salat ini adalah modal kita yang paling penting bagi seorang hamba yang sering melakukan kesalahan. Salat adalah modal yang wajib kita selalu jaga agar senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Layaknya usaha. Ketika kita memiliki atau mengalami kerugian dalam usaha kita, kita akan selalu kembali kepada seberapa banyak modal usaha yang masih kita punyai. Karena apabila modal kita habis, maka akan bangkrutlah usaha kita. Lain halnya dengan salat. Tatkala manusia kerap kali tenggelam dalam kubangan dosanya, salatnya lah yang akan menyelamatkan dirinya dan mengeluarkannya dari dalam kubangan dosa tersebut. Coba perhatikan kisah ini, saudara-saudaraku sekalian. Seseorang pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanan yusalli bil laili fa idza asbaha sariqah." Ya Rasulullah, ada orang ini, dia sholat malam, tapi ketika pagi harinya dia sudah mencuri lagi. Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, "Innahu sayanhahu ma taqul." Sesungguhnya salatnya itu nanti yang akan mencegahnya dari perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah tinggalkan salatmu. Karena dengan salatmu itulah akhirnya engkau akan berhasil meninggalkan maksiatmu. Salatmu lah yang akan mencegah dirimu dari perbuatan dosa. Benar firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila engkau menyadari bahwa engkau sangat rentan terjatuh ke dalam dosa, maka jangan pernah tinggalkan salatmu, saudara-saudaraku sekalian. Itu yang akan membuatmu tidak akan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tatkala mengetahui suaminya seringkali melakukan dosa dan maksiat, pastikan terlebih dahulu apakah dia masih menjaga salat 5 waktunya atau tidak. Kalau benar dia tetap menjaganya, maka ketahuilah salatnya itu yang akan mencegahnya dari perbuatan dosa suatu hari nanti. Namun kalau tidak, maka berhati-hatilah. Ditakutkan dia akan larut dalam dosanya dan dia akan menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan salatnya tadi tidak mendatangkan manfaat apapun bagi dirinya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salatnya tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innas salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Mengapa salatnya bisa tidak mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Bagaimana salat bisa tidak mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Pertama, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah berkata, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar apabila dikerjakan sesempurna mungkin. Dan kesempurnaan dalam salat tidaklah mungkin tercapai tanpa 2 hal. Pertama, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita dalam menyempurnakan dan mengindahkan ibadah kita. Yang kedua, kita harus berusaha dengan keras. Harus ada usaha dari kita untuk menegakkan rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, wajib-wajib di dalam salat, dan sunnah-sunnah baik sebelum salat ataupun di dalam salat itu sendiri ataupun sesudahnya. Bagaimana mungkin seseorang mencapai kesempurnaan dalam salatnya sedangkan dia memulai salatnya saja tidak dengan persiapan yang baik? Panggilan salat datang, dia masih bersantai-santai, mungkin bercengkerama dengan temannya, keluarganya, saudaranya, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mematikan hatinya. Seperti apa? Seperti banyak tertawa, mengakses media-media sosial yang bisa melalaikan hatinya. Sudah masuk ke dalam masjid,
yang dia kerjakan adalah tertawa, yang dia kerjakan adalah mengakses media sosial. Ini semua yang akan mematikan hatinya, ini semua yang akan melalaikan hatinya. Padahal seseorang ketika akan sholat, Nabi SAW mengajarkan begitu banyak sunnah-sunnah sebelum sholat yang tujuannya agar mengkondisikan hati seseorang dalam menghadap Allah dalam sholatnya. Dimulai dari azan hingga masuk proses sholat. Mulai dari dia menjawab azan itu sendiri sudah mengkondisikan hatinya. Berjalan ke masjid ada doanya. Masuk ke masjid ada doanya. Diperintahkan imam untuk meluruskan dan merapatkan shaf yang merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Dan proses sholat itu sendiri dari awal hingga selesai semuanya tidak luput dari doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hadirnya 3 hal yang penting di dalam sholat. Kenapa sholat tidak bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Karena tidak hadirnya 3 hal ini dalam sholat. Abu Aliyah pernah berkata, dalam sholat ada 3 hal, di mana jika 3 hal ini tidak ada maka tidak disebut sholat. 3 hal tersebut adalah yang pertama ikhlas, yang kedua rasa takut, dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itulah yang akan memerintahkan pada yang ma'ruf. Rasa takut itulah yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan zikir melalui Al-Quran itulah yang memerintahkan dan melarang sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, bagaimana bisa mencapai sholat yang sempurna, yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Maka saya akhiri khutbah pertama ini dengan nasihat dari 2 orang ulama besar kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika sholat seharusnya seseorang mengkonsentrasikan dirinya untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai dia menoleh ke kanan dan ke kiri sebagaimana kebiasaan sebagian orang yang sholat. Jangan sampai terlintas di hati berbagai pikiran ketika sudah masuk dalam sholat. Oleh karena itu, sekuat mungkin saudara-saudaraku sekalian, kita kondisikan hati kita dari awal. Jangan sampai kita memasuki sholat dengan membawa dari perkara-perkara duniawi yang bisa melalaikan kita dari sholat kita. Kemudian yang kedua, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dia memenuhi rukunnya, syaratnya, dan dia selalu berusaha khusyuk di dalam sholatnya. Hal ini ditandai dengan hati yang bersih, iman yang bertambah, semangat untuk selalu melakukan kebaikan dan mempersedikit atau bahkan menihilkan tindak-tindakan perbuatan keburukan. Lantas hal tersebut terus dia jaga. Maka itulah yang dinamakan sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau sholat sudah tidak kita jadikan sebagai modal utama kita dalam kehidupan yang penuh dengan ujian ini, maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apalagi yang kita miliki? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنبي وخطيئتي واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melatih diri kita, untuk menyempurnakan sholat kita. Allah telah membelenggu syaitan dari hal-hal yang akan melalaikan hati-hati kita dan membuat jasad kita menjadi malas. Mari kita perbanyak dari sholat-sholat sunnah kita, yang tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka inilah saatnya kita melatih diri kita untuk mengerjakannya. Latih diri kita untuk khusyuk menjalankannya. Inilah saatnya melatih diri kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa takut ketika akan memasuki salat. Karena rasa takut inilah yang akan menimbulkan kekhusyuan di dalam salat. Wallahu a'lam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wal wa ya qadiyal hajat.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.